Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala sayyidi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Qala sayyidina wa imamuna Syekhul Islam qutbid da'wati wal irsyad Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa asrarihi wa anwarihi wa barakatihi fid dini wad dunya wal akhirah fi kitabihi risalah adabus sulukil murid ila an qala apa paslun wayan bagi kabeh wayan bagi yang bagi kan hah berarti sampai kono ya tertandas ya yakuna lahu wirdun wayan bagi yakuna lahu wirdun min kulli naw'in minal ibadati yuwadhibu 'alaiha wala yasmah bitarki syai'in minha fi usrin wala yusrin falyukthir min tilawatil Qur'an nil azim ma'at tadabburi lima'anihi wat tartili li alfadhihi wal yakun mumtali'an bi'azamatil mutakallimi inda tilawati kalamih. Wayan bagi dan dianjurkan ayyakuna lahu wirdun ingin ta'ana sapa murid lahu kanggo murid apa wirdun wirid min kulli naw'in dari setiap naw'in macam-macam minal ibadati dari ibadah dari amal ibadah yuwadhibu 'alaiha yang terus menerus melaksanakannya. Apa yuwadhibu berarti ngelanggengaken ya ngelanggengaken 'alaiha ing atase ibadat wala yasmah dan tidak memperbolehkan tidak apa ya hari yasmah bisa musamahah mengapura tapi ini maksudnya tidak memperbolehkan dirinya wala yasmah dan tidak memperbolehkan bitarkin wala yasmah dan tidak memperbolehkan sapa murid bitarki syai'in dengan meninggalkan syai'in sesuatu minha dari ibadat-ibadat mau fi usrin wala yusrin di dalam keadaan susah wala yusrin dan tidak juga di dalam keadaan senang. Orang lagi senggang, orang lagi sempit, orang lagi nyantai, orang lagi buru-buru, tidak pernah ditinggalkan. Fal yukthir, nah macam-macam ibadat iku apa bae contohnya apa saja iki beliau akan menjelaskan. Fal yukthir maka ngakeaken sapa murid min tilawatil Qur'ani saking tilawah Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an. Al-Qur'anil azimi kang agung. Ma'at tadabburi cuma bukan hanya dibaca saja, bukan hanya dideres saja, bukan hanya dilihat tuli muni cangkeme bae, tapi ma'at tadabburi bersamaan tadabbur. Apa tadabbur? Ngeresepi. Ya, bukan meresapi ya. Kalau meresapi di sini banyak. Kalau pagi banyak. Sambil meresapi, ngeresepi lima anihi kepada makna-maknanya Al-Qur'an. Jadi dibaca sambil diresepi makna
kalimat-kalimat ning Quran. Wa tartili li alfadhihi. Hari tartil itu di dalam bacaan. Kalau tadabbur itu di dalam pikiran ya. Ibarat kalau tartil itu di ucapannya, bacanya siji-siji aja keburu-buru aja sampai keselipat lidahnya. Adapun tadabbur itu di dalam pikiran. Ketika baca pikirannya beli mendi-mendi, tapi pikirannya itu di dalam Al-Quran yang sedang dibaca. Nah, dihayati betul. Wa tadabburi dan masing mau hayati tetangga satu. Wah, wis kawin dah. Bener, pada tetangga kita gak wis kawin. Ma'atadabburi bersamaan menghayati lima anihi dengan kepada makna-maknai Al-Quran. Kang kita beli ngerti priben ya sekinana ya terjemah daripada tafsir Al-Quran ya beli apa kanggo belajaran sih. Lebih bagus maning yang ngederes sembari ngaji lamun anak kajian tafsir apa di meluan tuli dipahami sedikit-sedikit terus ketika lagi dibaca Al-Qur'annya diiling-iling apa kang dikaji waya lagi ngaji tafsir. Tapi kang biar dia ngeli anak terjemah tafsir itu terjudul terjemah Al-Qur'an ya. Terjemah dari tafsir Al-Qur'an. Makanya kalau Al-Qur'annya sendiri tidak mungkin untuk diterjemahkan. Maka yang dimaksud terjemah daripada tafsir Al-Qur'an. Sembari diresepi wa tartili di al-fadhihi dan juga ketika membaca Al-Quran tersebut dengan tartil dengan murotal, bukan murotal itu tuli di biasanya kan arane murotal di lagu-lagu di hududu. Yang dimaksud murotal itu yang sekira-kiranya bacaannya jelas diucapkan, bisa didengarkan, tidak salah di dalam ucapan. Likodo yang penting jelas. Waya diucap Bismillahirrahmanirrahim kayak wong lagi belajar qiraat kabli apa. Yang penting setiap hurufnya keluar dengan benar. Didengarkan juga jelas. Watartil di al-fadhihi dengan dengan al-fatah dengan lafaz-lafaz Al-Qur'an. Aja sampai keburu-buru. Wah, karena ngejar target one day one juice. Misal. Ya benar bagus untuk menyemangati betul. Ora apa-apa. Cuma maksudnya jangan sampai karena ngejar target hingga yang dibacanya itu salah. Cepat boleh, jangan terlalu cepat. Lama boleh, jangan terlalu lama. Ya kang sedang-sedang bela, yang sedang-sedang saja. Jadi kang kira-kira Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Cukup. Misalnya ngejar ya kang rada cepat tapi aja Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Tapi aja kata Bismillahirrahmanirrahim. Ya pun narane dijelas. Hingga akhirnya panjang pendeknya enggak jelas, bacaan apa ya? Kayak jamnya. Kang mau bolin amin. Amin bae Kang amin. Beli bismillah Kang amin bae. Yang sekiranya jelas. Didengarkannya jelas, terus diucapkannya setiap daripada ayat-ayat Al-Qur'annya itu dibaca dengan betul dan aja sampai jangan sampai meninggalkan daripada peraturan-peraturan Al-Qur'an. Kang kita wis biasa mengkonon priben ya wis, kang penting ngedres daripada beli ngedres. Ya cuman sekali-sekali biasa yang ngebut ya sekali-kali sih. Alon-alon wong numpak mobil beli ngebut terus kan. Anak wae nyantai, senajan kepaksa lamun macet. Iya lamun macet nih. Wae lancar gitu. Wah, biasanya ngaji juz Yasin terus. Umpamanya bismillahirrahmanirrahim Yasin Al-Qur'an begitu ngaji sejene kan bismillahirrahmanirrahim. Ya beli apa? Belajar untuk tartil. Senajan sedelat. Maka guru gak push apal Al-Qur'an. Bakal kita pengen ngaji pernah belajar menerahkan lah Bismillahirrahmanirrahim dari kita wis apal Quran masih dideleng bae gitu. Ya bukan, tetap ada kalanya kita itu pengen ngelihat Al-Qur'an karena mata pun ikut beribadah ketika membaca Al-Qur'an. Makanya wae ngaji Qur'ane enggak ditartil dengan pelan-pelan. Sekali-sekali lah biasa ngebut, sekali-kali pelan hingga lama-lama wis terbiasa. Terus
Kalau ma'tadabburi li ma'ani wa tartili ala fadhi wal yakun mumtali'an bi'azamatil mutakallimi inda tilawati. Kalau sudah bisa ngeresapi. Jadi ku tartibe mengonon ya. Pertama yuksir min tilawatil Quran. Ya maksudnya kanggo kula-kulaan kang iki antep pisan. Kongkon ngake Quran, macae pelan, tuli diresepi. Walah, durung maca kok wis yang dikit. Maka bagaimana caranya? Minimal kita salah satunya dulu. Maka dari itu beliau mengutarakannya juga bitartibi dengan tartil. Maksudnya apa? Falyuksir min tilawatil Quran. Durung bisa tartil, durung bisa ngresepi Quran. Wis kang penting maca, sering-sering diwaca kalau sudah sering maca Al-Qur'annya, maka belajar meresap, menghayati makna. Kalau sudah menghayati maknanya, belajar untuk tartil di al-fatihah. Ya boleh tartil dulu baru ma'ani, boleh ma'ani dulu baru tartil boleh. Cuma kadang-kadang kan kalau misalnya dulu ngerti maknanya kan anggar bae pengen tartil lah suwe-suwe kadaran maca mengkonon bae. Tapi ketika kita tahu maknanya, kita akan lebih menghormati apa yang kita baca. Ternyata di dalam Al-Qur'an itu semuanya penuh dengan hikmah, penuh dengan makna, penuh dengan pokoknya penuh dengan ilmu lah. Tidak ada satu huruf Al-Quran pun kecuali anak ilmu. Maka ketika ngerti maknanya, dia akan lebih mudah untuk tartil. Jadi eman-eman pengen maca buru-buru. Kenapa? Karena setiap kali baca akan timbul pemahaman, nambah pemahaman yang belum ada di sebelum. Waliyakun kalau sudah bisa tartil, bisa waliyakun mumtali'an. Dan anai sapa murid ketika wayai maca Quran mumtali'an bi'azamati, memenuhi bi'azamati dengan keagungan mutakallimi yang berbicara. Inda tilawati kalamihi, ketika membaca kalamnya. Maksudnya bagaimana? Al-Quran kita semua tahu kalau itu kalam. Maka ketika ngaji Quran sembari memenuhi di dalam hati kita bahwasanya keagungan yang mengutarakan yang membaca ya, yang berbicara. Kamu ngomong ya tapi yang mengutarakan Al-Quran tersebut adalah Allah Subhanahu, maka menghadirkan Allah dengan keagungan mutakallimi yang mengutarakan inda tilawati ketika ngaji Quran itu sembari diresapi. Kita bukan lagi baca Quran. Saya bukan lagi baca buku yang dikarang oleh manusia. Bahkan bukan baca kitab yang dikarang oleh para ulama. Lebih dari itu, yaitu saya membaca kalam yang mana diutarakan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika ngaji Quran, kita membacanya dengan adab, dengan sopan, dengan santun, tidak sebagaimana kita lagi baca Quran. Wah, baca Quran ningkring kanan sembari cepus. Ya kan mengkon. Maca kitab masih anak ngudut, tapi ketika maca Quran anak beli kamu. Itu udah salah satu tindakan menghormati bukan menghayati, menghadirkan keagungan Allah. Tapi kalau bisa mumtalian, dipenuhi keagungan tersebut, kehormatan tersebut kita penuhi hingga ketika kita membaca Quran bukan sekedar lagi membaca Quran, tapi menghadirkan bahwasanya yang mengutarakan Al-Quran itu adalah Al-Quran tersebut adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga maca sopan. Orang ditaruh ning isor mengkenen. Karena anak kan ngaji kitab, kang kitab ning isor ya wajar. Tapi berwudu ahli Quran jelas ya. Karena ketika mau membaca bukan menghafal, ketika mau membaca Al-Quran pasti ya kudu megang Quran. Wah, mungkin baca Quran kan beli wudu ya, misalnya lagi mengkanan ketika batal minimal akhirnya menghormati dengan mengambil walaupun tidak memegang menghadirkan dengan sepenuh hati bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sahibi hadzal kalam yang mempunyai Al-Quran, yaitu kalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala yaqra kama yaqra'ul ghafiluna, dan tidak maca sapa murid kama yaqra'ul ghafiluna sebagaimana membacanya al-ghafiluna orang yang lalai, alladzina yaqra'ul Quran. Priben maksudnya ghafilun, orang-orang yang lalai. Wayang ngajir Quran, sambil ngaji Quran kan ngadres Qurannya kan sembari Allah. Iya ya.
dari kamu rajin Quran rezeki gampang, silahkan ngaji lah. Jadi sambil ngaji sambil mikir tidak lari kapan. Ya, sambil ngaji utangnya lunasnya kapan. Sambil ngaji habis lah. Jangan sampai membaca sebagaimana bacaannya orang yang lalai. Bagaimana gambarannya orang yang lalai? Alladzina yaqra'unal Qur'an. Mereka orang-orang yang membaca Al-Qur'an bi alsinatin fasihatin, dengan lisan yang fasih, macanya fasih bisa. Qalqalnya fasih. Ya. Tasyadidnya benar, bacaannya benar. Wa aswatin aliyatin, dengan suara yang tinggi, merdu, enak didengar. Tapi wa qulubin minal khusyu'i wat ta'limi, dan hati dan hati-hati minal khusyu'i, daripada khusyuk, wa ta'limi, dan penghormatan lillahi, kepada Gusti Allah, khaliyatin, itu kok waya ngaji Qur'annya enak, suaranya tinggi, bacaannya fasih, berhentinya pas, madnya benar, tapi hatinya kosong daripada penghormatan dan khusyuk kepada Allah. Nas'alullahul afiyah wassalam. Jangan sampai wayang ngaji Quran tergolong dari orang-orang yang tapi aku lanjut dengan kabeh judulnya kang pertama tadi kita itu apa? Yukthir min tilawatil, ngake-ngake daripada maca Al-Quran. Secara tidak langsung dengan banyaknya seringnya kita membaca Al-Quran, insya Allah Allah pun akan menuntun kita untuk bisa memperbaiki ketika kita membaca Al-Quran. Tapi kalau belum sering baca Quran, bagaimana mau diperbaiki? Kang kita baca Qurannya dulu, wis kang mending maca belepotan, belepotan. Saya baca Qurannya masih ao beli papa. Kang penting dibaca. Bokatan isin ngaji kang penting maca sebisa itu dikit. Engkau suwe-suwe bakawi sering ngaji Quran, taka kang ngarane isin. Iya. Wis rada sering ngaji Quran sudah biasa, tapi ucapannya, bacaannya masih banyak yang akhirnya wislah belajarlah. Bagaimana cara tartil di dalam wis baca, wis bisa bener, maka wis sering ngaji Al-Qur'annya terus terus diulang lagi, dijadikan wirid, dijadikan harian, maka akhir-akhirnya iya ya, apa sih arti? Apa makna daripada ini? Surah Yasin ku isinya apa? Al-Baqarah ku isinya apa? Al-Ikhlas itu isinya apa? Akhirnya memperdalam ma'ani hingga akhirnya bisa ngelakoni kabeh. Tapi bibitnya ya itu siji apa? Yukthir min tilawati. Kalau nggak yukthir, bagaimana mau diberi yang boleh? Kamu nih. Ya, maka dari sini terus apa? Minal khusyuk itu. Yaqra'unahu. Nah, masih gambaran orang-orang yang ghafilun. Apa? Yaqra'unahu, mereka membacahu kepada Al-Qur'an kama unzila, sebagaimana diturunkan. Maksudnya beriban min fatihatihi ila khatimatihi, dari mulai Al-Fatihah sampai An-Nas, khatimati sampai khatamnya Al-Qur'an, wala yadruna ma'nahu, dan tidak memahami, tidak mengerti, tidak ngeh sama sekali ma'nahu, makna daripada apa yang dibaca. Nasallallahu alaihi wasallam. Nah, makanya kan beliau-beliau para ulama kita ngomongin telepon akeh kiai anak ngaji tafsir Yasin, jadi di apa senajan durung kabeh Yasin bedikit. Kalana Fatihah ya Fatihah dikit, sedetik. Dengan seperti itu minimal ada sebagian daripada Al-Qur'an yang ketika kita baca kita sembari meresapi sembari menghayati wala ya'lamuna. Tuh, tambah mana itu masih sifat orang-orang yang ghafilun. Wala ya'lamu, dan mereka tidak mengetahui, orang ngerti li ayyi syai'in unzila, karena sebab sesuatu apa unzila diturunkan Al-Qur'an. Kenapa diturunkan ayat ini? Kenapa diturunkan surat ini? Kenapa? Karena beling pelajari Al-Qur'an, tidak mempelajari Al-Qur'an hingga tidak tahu, yang penting maca. Yang penting bisa maca. Lau alimu la amilu. Maksudnya bagaimana? Kenapa beliau menekankan ini? Agar kita bisa memperbaiki diri.
Karena di Al-Qur'an tidak ada di dalam Al-Qur'an kecuali di situ ana nasehat kabeh. Kongon wedine neraka, berbalap-balap ning surga, pokoknya semua suruh tauhid kepada Gusti Allah supaya nurut karo kanjeng karo pada Nabi, intinya semuanya ketika itu akhirnya kita menyadari bahwasanya omongan-omongan para ulama, ajakan-ajakan para ulama itu pondasinya awalnya apa nih bibite iku ana ning Al-Qur'an. Ketika mempelajari itu akhirnya iya benar kiaiku ngomong mengkonon. Berarti patut untuk dilakukan. Oh iya, orang alim tersebut ngomong seperti itu. Pantas untuk dikerja. Maka lau alimu la amilu. Kalau mereka mengerti apa yang ada di dalam Al-Qur'an, la amilu, maka mereka akan mengamalkan apa yang ada di Al-Qur'an. Fa innal ilma, maka wis ngerti tuli dilakoni. Maka terakhirnya ujung-ujungnya angger kongkon dilakoni. Jadi senajan wis ngerti ngaji wase bisa ngerti maknae lamun beli dilakoni maka percuma. Nasallahu al-afiyah. Makanya kata beliau dilanjutkan fa innal ilma manafa'a, maka sesungguhnya ilmu ialah manafa'a, apa yang bermanfaat. Dengan cara apa bermanfaat? Yang pertama dengan cara diamalkan. Kudu ngaji dikit beli. Wah berarti lamun kita ngerti kudu langsung ngaji ya beli kudu langsung disampaikan. Pertama adalah untuk dikerjakan. Ketika sudah dikerjakan baru kita sam. Fainal ilma manafa'a, maka sesungguhnya ilmu adalah barang-barang pengetahuan, pengertian nafa'a yang bermanfaat. Waman alima wa ma'amila, dan barang siapa orangnya alima mengetahui, ngerti ning ilim, ngerti ning ilmu, ngerti ning apa kang ana ning Al-Qur'an, tahu artinya, tahu maknanya, tahu maksudnya, wa ma'amila, dan dia tidak mengamalkan, falaisa, maka tidak ada bainahu, antara man alima wa ma'amil, wa bainal jahili, dan di antara orang yang jahil, orang kang dungu, farkun, itu berbeda. Tidak ada perbedaan illa kecuali min haitsu innal hujjatallahi alaihi akad, dari sisi sesungguhnya hujjatullah apa ya? Hujjatullah apa Kang? Dalil Gusti Allah. Hujjatullahi alaihi akad apa duduk sandaran apa lamun orang lagi debat itu punya bukan dalil, bahasa Indonesianya dalil apa dalil yang bahasa Arab, apa bahasa Indonesianya, bahasa Indonesia dalil apa? Hah? Argumen ya. Kecuali argumennya Gusti Allah subhanahu wa ta'alaihi kepadanya, yang maksudnya yang merugikan baginya, akadu, itu lebih parah, lebih sungguh-sungguh. Maksudnya apa? Ketika kelak nanti kita meninggal dunia, kita itu pasti akan dipertanyakan dari apa yang kita lakukan. Kita mau alasan apapun, Gusti Allah punya argumen dan punya dalil apa yang kita kerjakan. Maksudnya bagaimana? Ketika kelak nanti di akhirat, waya ditakoni, ente ngerti beli, ngerti. Dilakoni beli. Maka argumen Gusti Allah, dalilnya Gusti Allah kepada kita untuk siksaan diterpa kepada kita, diberikan kepada kita, itu lebih berat. Lamun wong beli ngerti kan ditakoni ngerti beli. Dilakoni beli. Yang beli ngerti. Nanti contoh misalnya, ini membahayakan kepada Anda. Tahu nggak kalau ini salah? Nggak tahu. Masih mending dibanding udah tahu masih dilakukan kesalahan. Ya wong dua perusahaan wis dipai weru misalnya. Aja sekali-kali telat, masih telat. Ngerti beli aja telat kok enggak. Beli ngerti ya masih. Oh ya sudah maklum. Nanti besok jangan telat lagi ya, kan gitu. Tapi udah tahu nggak kalau telat itu nggak boleh? Wah, tahu. Terus kenapa telat? Ya bingung kan, nyari alasan. Mulai cari landas. Maka hujjatullah alaihi kepadanya, yang menyengsarakan, merugikan kepadanya, itu akadu, lebih paten, lebih parah. Gitu.
Maksudnya bagaimana ya begitu? Ketika wong kang beli merti itu lebih ringan dibanding orang yang mengerti. Makanya kata Sahibul Subat apa? Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu wa alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabla ubadil wasal. Wong kang ngerti tapi dheweke beli nglakoni iku kelak kata beliau Sahibul Ibn Ruslan di dalam Subat mu'adzabun min qabla ubadil wasan, mereka akan disiksa sebelum orang-orang yang menyembah berhala. Maksudnya bagaimana? Orang yang menyembah berhala tapi mereka tidak tahu disiksanya terakhiran. Tapi orang yang ngerti tapi tidak melakukan itu disiksanya dulu. Ya, adapun bagaimana siksaannya itu bukan tugasnya kita untuk membahas ya. Yang penting disiksa lebih. Kenapa? Karena hujjatullah alaih itu hujatnya Gusti Allah kepada orang yang ngerti tapi beli lakoni itu lebih parah. Fala hadza, kalau dilihat dari sisi sini, yakunul jahilu ahsanu halan minhu. Maka orang yang jahil, orang yang tidak ngerti ya, biar gampang, orang yang enggak ngerti, ahsanu halan itu lebih baik keadaannya minhu daripada orang tersebut. Bukan berarti seperti ini, ya wislah dadi wong bodoh bae. Ya, beli usah ngaji maning. Kenapa? Ya biar rada ringan siksaannya. Ya bukan begitu. Ngaji tetap ngaji, ketika ngerti maka berusaha untuklah khususnya perihal-perihal yang diwajibkan dan perihal-perihal yang diharamkan. Adapun sunnah-sunnah kita usahakan ngelakoni walaupun sekali. Syukur-syukur bisa dilakukan. Ini maksudnya lebih parahnya itu ketika sesuatu yang diharamkan atau diwajibkan. Adapun yang sunnah-sunnah maka minimal dilakoni senajan. Maka aja sampai beli pernah ngaji Quran sama, aja sampai beli pernah ngedres Quran sama, aja sampai beli pernah menghayati Al-Quran, walaupun beli bisa maca alon-alon, bisa yang ya sekali-kali baik, diresepi, dipelajari walaupun sekali. Yang penting kita wis ngelakoni sunnahnya atau adabnya ketika maca Al-Quran. Walidzalika. Nah, dan karena sebab itu tidak mengatakan para ulama dikatakan apa? Kullu ilmin la ya'udu 'alaika naf'uhu fal jahlu a'wadu 'alaika min. Semua ilmu la ya'udu yang tidak kembali 'alaika kepadamu wahai orang yang ngerti, wahai orang yang ngaji, wahai orang yang belajar, naf'uhu manfaat dari ilmu tersebut, fal jahlu maka kebodohan, ketidakngertian, a'wadu 'alaika minhu itu lebih baik, lebih kembali manfaatnya alaika kepadamu minhu daripada ngerti. Maksudnya priben? Ya kasar ngomong, ketika kita ingin belajar sebuah ilmu, maksudnya kurang lebihnya, pelajarilah apa yang kira-kira bisa bermanfaat. Kasar ngomong ngaji, wah kita pengen memperdalam ilmu balaghah. Kanggo apa? Ya bukan, ini kan ngomong Indonesia. Ngomongnya bahasa Indonesia. Bukan berarti tidak boleh, boleh saja, bagus saja. Tapi apa? Kata para ulama adalah semua ilmu yang tidak kembali kepada diri kita itu manfaatnya lebih banyak atau lebih datang manfaatnya, maka bodoh atau tidak ngerti, awadu alaika lebih mending. Awadu lebih kembali kan, maksudnya lebih kembali manfaatnya kepadanya minhu daripada ngerti. Ketika ngaji balaghah, memperdalam tentang balaghah bagus bener. Tapi ketika kembali lagi manfaatnya gimana? Yang uripe duduning pondok, tidak untuk mengaji santri. Maka kembali lagi kanggo apa? Ya akhirnya tidak kembali manfaatnya kepada diri. Maka lebih baik ngaji kang ana manfaatnya apa? Kanggo sehari-hari. Priben cara salat, priben cara puasa, priben cara sesuci, wis ngerti kabeh bagaimana cara salat yang lebih baik, bagaimana cara sesuci yang lebih baik, bagaimana cara berpuasa yang lebih baik, bagaimana cara zakat yang lebih baik, agar terus memperhatikan. Kenapa? Karena itu yang sehari-hari kita wis bisa kabeh belajar. Oh kita dagang, bagaimana cara dagang yang halal, bagaimana cara misalnya mempekerjakan karyawan yang bagus, ila akhiri. Wis bisa, bagaimana lebih baik di dalam berdagang. Wis kamu penting kang wajib dikit, wajib pragat ada priben sunae. Kenapa? Karena dia sehari-hari bergulat setiap hari dalam lingkungan.
maka yang akan dilakukan, yang akan bermanfaat, yang akan dipraktekkan itu lebih baik, lebih utama untuk dipelajari. Wah, kita masih cilik, umur 12 tahun, ngaji bab nikah, kanggo apa? Ya kan? Durung pengen. Tapi ketika pengen kawin, belajar bab nikah. Gitu. Malah kadang kebalik, wah ya pengen kawin, pengen ngaji. Wah, harusnya ketika mau nikah dia belajar, minimal tahu bagaimana hukumnya nikah, bagaimana syarat-syaratnya nikah, bagaimana rukun-rukunnya. Oh, wis ngerti Kang, karena mau nikah di apa? Lantik dulu anak apa? Anak latihan kan? Ada latihan. Setelah itu belajari adab-adabnya nikah. Bagaimana adabnya nikah? Ketika nikah priben niate, priben adabe, ketika menghadapi keluarga bagaimana caranya, adabnya suami kepada istri, adabnya istri kepada suami. Dari awis itu kari dipraktekkan aja. Waya lagi ning kamu kan ngomong ngerti waya praksi agar kulet maning ibur maning. Prakteknya kelak nasallallahu alaihi. Maka bakal wis ngerti dilakoni. Kenapa? Karena ketika dilakoni itulah salah satu yang namanya manfaat dengan priben pengen ilmu orang kita wis ngaji pirang tahun gitu. Ya minimalnya pengen manfaatnya dilakoni dikit. Ketika dilakoni maka itu sudah selangkah atau lebih dari beberapa langkah kepada manfaat. Kita beli nguruk ngaji beli apa? Kan penting wis ngelak. Atau kewalikannya, misalnya kayak kita ngomongnya baik durung lah lakoni. Kang penting melangkah di dalam untuk memanfaatkan ilmu. Wis pernah ngaji, wis pernah tahu, maka minimal kita melangkah untuk bagaimana caranya ilmu tersebut bermanfaat. Awit ya Pak, wah kita ya oke Kang bakal ngaji, ya wis suruh ngaji anak dikit. Anak diajari, istri diajari, keluarga yang ada di rumah kita ajak untuk belajar lebih baik di dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka intinya daripada ini adalah apa? Yang bagi untuk seorang murid adalah ayyakuna lahu wirdun, dia harus mempunyai wirid. Apa sih wirid? Wirid itu biar gampang, artinya apa yang dilakukan dari ibadah dan dilanggengkan. Terus-menerus tidak lakukan. Maksudnya apa? Terus-terus didatangkan. Waroda yaridu, apa artinya? Kang, waroda yaridu teka kan? Ya. Didatangkan, amalan tersebut tidak. Wah berarti Rid kudunya kalau tasbih beli. Tidak harus megang tasbih. Wah berarti kudu ngerti, kudu jaluk ijazah. Tidak. Yang namanya maksudnya wirid dari beliau itu maksudnya apa? Wirid itu lebih global daripada azkar. Azkar itu yang diucapkan. Tapi kalau wirid bisa diucapkan, bisa diamalkan, bisa dikerjakan. Mau apapun, wah Kang kita kalau mau wiridane wongon dodok 5 menit 1 jam kayak beli kuat Kang. Apa maning madhep kiblat nyakal tasbih khusyuk angel. Jadi priben kita bisa wiride sedekah yang sedekah. Jangan sampai kira-kira sedekah, jadikanlah sedekah tersebut sebagai wirid kita. Ibadah sedekah itu jadikanlah sebuah wirid untuk mendekatkan kita kepada bisa ya 2000 sedina 2000. Yang penting pengen lagi melarat, pengen lagi sugih, tidak kurang dari, lebih boleh kurang ya, kukang arane wirid. Lagi beli duit pisan ya, wis lah arane beli duit. Tapi ketika ada hari itu diganti. Sekian lagi anak duit akeh ya, wingi 2000 durung sedekah, ki nggo wingi, ki nggo. Itu contohnya. Atau sholat, Kang kita lamun ngaji ya ngaji tapi bisa akeh-akeh, bisa ya sholat, jadikanlah wirid. Sholat misalnya apa? Sholat duha, sholat sunnah mutlak, sholat hajat, jadikanlah sholat tersebut sebagai wirid. Maka untuk murid adalah yang dianjurkan sebagai murid harus mempunyai wirid. Apa yang dilakukan sebagian daripada ibadah yang dilakukan untuk kebiasaan kepada kita. Ora sakit, ora lagi sehat, ora lagi apa maning? Ora lagi susah, ora lagi puyeng, ora lagi seneng. Orang lagi melarat, orang lagi sugih, tetap wirid tersebut dilakukan dalam hari itu. Iku kang maksud dengan wirid. Terus yuwadzibu alaiha, jangan sampai meninggalkan wirid tersebut. Bisa ngaji ya ngaji, bisa zikir ya zikir, bisa sedekah ya sedekah, bisanya apa maning? Ngundang makan, traktir makan, apa? Jadikan wirid. Ya setiap hari. Kan kita bisa ya hari sedekah bisa seminggu. Saya beli apa seminggu sekali. Yang penting jadikanlah itu wirid, jangan sampai aja ngel-ngel ngaji kulanya dengan kabeh wong duwe rutinan diniati. Kita pengen belajar wiridan dengan mengkaji ilmu,
ngaji misalnya rutinan yang jaga satu setiap minggu dijadikan wirid untuk beli lagi enak, maka itu menjadi salah satu jalan kita untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Kangarane wirid itu beli kudu kang diwacam kan dulu. Apapun itu ketika amal ibadah itu dijadikan wirid, maka la awanan wala hujanan wala apa tetap dilakukan. Oh, iku kangarane kecuali pengajiannya lagi libur masa tekanin kana. Ya nanti keder Pak kamu. Itu ya yang dimaksud wirid itu seperti itu, apapun. Sedekah bisa, bacaan zikir bisa, ya ratib ya bisa. Itu ratib itu kenapa dibikin ratib ya supaya kita belajar wirid. Kenapa? Karena gampang, sudah tersusun, mudah dibaca, bacaannya beli dawa-dawa, tapi semuanya diambil dari hadis-hadis Kanjeng. Jadi dijadikan wirid supaya apa? Supaya kita belajar untuk membiasakan diri istiqomah ngelakoni ibadah kang setitik tapi terus dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ono iku waliyakun daud. Makanya kata Syekh Habibur Rahman bin Muhammad Assegaf apa? Man la lahu wirdun bahwa kirdun. Orang yang tidak mempunyai wirid maka kaya mau nasabah. Ya pokoknya minimal lana wirid lah. Wiridnya itu apa saja ya. Banyak amal wiridnya orang-orang soleh macam-macam. Ada yang ngasih minum orang. Wiridnya setiap hari ngasih minum. Orang lewat ya dipai minum. Wiridannya itu. Ada yang wiridannya ngaji anak ngaji, tiap dina ngaji. Yang wiridnya dia. Ada yang wiridnya sedekah ada yang wiridnya tidak makan kecuali bersama tamu. Yang undang pemangan ku bigam dewekan. Kuduana tamu, kuduana bahasa siapa? Kita ku binapsu lamun dewekan. Jawa wong soleh ku mengko nutupi amal ibadahnya dia wirid. Pengen supaya makan itu ngamali ngalami amali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu yaitu hadis ikramul dhaif lah wis konon. Intinya mengkonon ngamali daripada budi pekertinya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya lagi, misalnya itu contoh yang pertama yang dibaca, yang dilakukan, yang dikerjakan. Wal yakun laka ayyuhal murid hadzun minat tahajud. Bisa juga jadikan tahajud itu menjadi kang kita bisa ya tahajud ya wis jadikan. Wal yakun lan anae laka kanggo jenengan ayyuhal muridu ayyuhal muridu wahai seorang murid hadzun sebagian minat tahajudi daripada tahajud. Hadzun itu apa? Sebagian ya. Sebagian minat tahajudi daripada, maksudnya apa? Jangan sampai seorang murid, seorang yang benar-benar sungguh-sungguh pengen jalan di jalan Allah tidak mempunyai bagian daripada tahajud. Minimalnya punya bagian daripada tahajud. Nah, mengambil bagian daripada tahajud. Kenapa? Karena salah satu kang dilakoni Kanjeng Nabi di pernah tinggal tahajud. Karena tahajud wajib kanggo Kanjeng Nabi, sunnah kanggo umat. Fainal laila maka setuhune bengi waktu khalwatil abdi. Waktu apa khalwat? Nyepi. Nah, aduh harinya tuh khalwah. Ya ningkane apa? Khalwah, kosong. Asli kalau khalwah itu artinya kosong. Maksudnya di kosong, nyepinya, menyendirinya seorang hamba ma'a maulahu bersama Tuhan ya kan lamun laki rabi kholwate karo rabi lanang. Tapi ini maksudnya apa? Seorang hamba kepada Tuhannya waktu yang paling baik, waktu yang pas untuk berduaan dengan Tuhannya adalah malam hari. Fa innal laila maka sesungguhnya malam. Waktu khalwatil abdi itu adalah waktunya khalwatil abdi, nyepinya, menyendirinya, berduaannya. Maksudnya menyendiri ku dewekan tidak karo batur. Duaan maksudnya hanya dengan Tuhan. Khalwatil abdi mojok, bahasa mojok sih. Ya khalwat lah. Khalwatil abdi khalwatnya hamba ma'a maulahu dengan bersamaan maulahu Tuhannya hamba. Fa'aksir fihi waya loroan karo Tuhannya, lagi berduaan dengan penciptanya, lagi berduaan dengan kakak
Laki rapi biasanya apa? Memadu kasih. Rapi muji lanange, lanange muji laki. Laki curhat ning lanange, laki curhat ning wadone, wadone curhat ning laki. Wis ngono lah. Memadu kasih. Terus ngekek, nangis. Terus nangis, ngekek. Nangis. Terus kun adusan. Lamun loroan. Tapi kalau kepada bersama Allah Subhanahu wa taala wa khalwa apa? Fa'aktsir fihi, maka perbanyakkanlah fihi di dalam tahajud atau fihi fil lail di dalam hari minat tadarrui daripada tadarru wal istighfar dan istighfar. Banyaklah meminta. Tadarru itu apa ya? Bahasanya ku duduk DP bahasa Indonesia apa? Itu kan bahasa Jawa ya. Nah, ngerengek, guys. Banyaklah ngerengek wal istighfari dan meminta ampun kepada Gusti Allah. Ketika malam hari waya lorwan karo sang penciptae, karo kekasihnya yang tidak pernah meninggalkan kita sama sekali. Sehingga durung diciptakan, sampai dimatikan, sampai dihidupkan, selalu ngerti, selalu mengawasi, selalu dekat dengan kita, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Waya rabi beli ngerti ning kita Gusti Allah, waya wong tua beli ngerti ning kita Gusti Allah ngerti ning kita. Waya sapa bae kang tidak perhatian kepada kita, Gusti Allah selalu perhatian kepada kita. Wayahe CCTV langka Gusti Allah mengawasi, selalu ada Gusti Allah. Maka apa? Waya lagi loroan mengkonon, kita madu kasih kepada Gusti Allah, kita curhat kepada Gusti Allah, kita ngerengek kepada Gusti Allah, kita njaluk pangapuran ing Gusti Allah. Wa naji rabbaka. Aduh. Bahasa Indonesia apa Kang? Naja yunaji. Memanggil. Jadi biasanya sih nada yunadi, naja yuna. Naja. Wanaja apa? Jaluk, minta, memanggil. Ya. Wanaji rabbaka bilisanidillah, dan mengundang, meminta jaluk ning Gusti Allah. Rabbaka kepada Gusti Allah bilisanidillati, dengan lidah berbicara. Wanaji dan berbicaralah kepada Gusti Allah, Rabbaka kepada Tuhanmu, bilisanil zillati, dengan lidah, dengan ucapan zillati yang rendah, wal itirori, dan yang sangat-sangat membutuhkan. Aja kaya wong lagi butuh. Wis setiap ajare Gusti Allah belah. Jaluk lamun jaluk ning Gusti Allah bukan temen-temen yang sungguh-sungguh. Wayahe lagi malam hari ngerengek ning Gusti Allah, njaluk ampuran ning Gusti Allah, njaluk rezeki ning Gusti Allah, njaluk rapi ning Gusti Allah, njaluk umah sapa bae lah dipapa, njaluk. Ketika berbicara njaluk ning Gusti Allah, itu apa? Bilisanillah, dengan lidah yang apa? Dengan ucapan yang rendah. Wal itirori, dan yang sangat-sangat membutuhkan. Lagi beli duit, rabi akeh duit, ngomongnya priben.
Cok. Hah? Jaluk ke pribadi ngomongnya. Biasanya kan lamun lagi akeh duit ngomongnya pribadi. Biasanya lamun lagi akeh duit. Nah, jawab pira. Jangan lagi mengakai duit pun. Lamun lagi beli duit. Tadi pengen tuh kudut. Nah, rapi lagi nyekal duit jaluk ke pribadi. Muji dikit, terus muji, aduh ya Allah, cangkemnya asem, lamunan udut si enak. Iku lamun, iku kalau rabi, namun karo batur pengen nyili duit pribadi. Ya sudah dimelas-melas raiku ya kan. Kira-kira, aduh lagi duit pisan pribadi ya, kebutuhanku lagi dengan muka yang melas, ya, dengan bahasa yang rendah, beli mungkin apa sombong, beli, tahu yang nyiri duit, sambil sombong, tenang pae, sore ketak bayar, ya ngomong si mengkonan, sore, pangapura laku aning ya, segi belah bayarnya, aja mentalah kepada Gusti Allah dengan bahasa yang rendah, ya Allah. Hambamu yang rendah ini, hamba kang miskin ini, hamba kang melarat, ya Allah. Jaluk diampura kesalahannya. Rezeki wis dipai. Bahasa sih bebas ya apa-apa ya. Indonesia boleh, Jawa boleh, Sunda boleh, cuma saya kita belum bisa bahasa saja nih bahasa Indonesia. Ya Allah, wahai Tuhanku yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sebagai Maha Pengasih, kasihanilah daku ya Allah. Yang sedang butuh duit ini, wis bahasa diatur, Indonesia boleh apapun. Kang kira-kira ya Allah, cicilan durung pragat. Beras karis titik, jaluk rezeki kang akeh ya Allah daripada karo manu. Rabi wis mencoba. Kan kira-kira Rabi senang, anak pada senang, wis jaluk minta kepada Gus dengan bahasa yang wal itiroi dan yang mepet. Ya Allah, secepatnya ya Allah, tapi beli jaluk buru-buru Gusti. Tapi dengan bahasa yang tidak ada yang bisa menolong kecuali Engkau ya Allah. Ibarat wong mepet kan mengkonon, ada wong mepet bukan. Nyiri napa? Kita wis nyiri mendi lah paning. Lang nyiliakan kayak selama nih kecuali ente kang bisa nyiliakan lah. Kan sekarang pengen nyiliakan, waduh kita lagi hebat bisa nulung kan ada gitu. Maka sama ketika pengen Gusti lebih lagi, wahai Gusti Allah, tidak ada yang mampu menolongku kecuali walau seluruh dunia ini bantu, tidak mungkin bisa membantu kecuali dengan bantuan. Kalau sedunia ini pengen mencelakaiku, tidak bisa mencelakaiku kecuali Engkau yang mencelakai kepada mus jaluk kepada Gusti. Kayak anak kitab donga kah, kang awit dongai pertama-tama doanya tuh isinya tuh kayak begitu. Ya Allah ya Rabbi, anal miskin, kita kang paling miskin kang malarat, fa'agen ini maka subyana. Ya Allah ya Rabbi, wahai Gusti Allah, anal muznibu, saya orang yang selalu melakukan. Faghfirni, maka ampunilah dosa. Tidak nyolot, sebelum dinyolot. Jangan lupa, jadi ya Allah merasa dulu kalau kita salah. Kalau kita mau, setelah itu baru kita minta kepada Gusti. Kononlah, bilisanillah dengan bahasa, lisan itu bukan dengan lidah ya. Tapi dengan bahasa yang rendah. Indonesia boleh, Kang kita beli apa loh? Nganggo Indonesia tak beli apa, Kang penting di aweti hamdalah, sholawat, jadi tembe. Kang pantes kamu ngoron bahkan jaluk ning Gusti Allah ku ya hamdalah sholawat tuli tuli ditutup maning karo sholawat karo hamdalah. Jadi aja paduan bae sogo kayak wong lagi apa nantang ya. Ya astagfirullah ya Allah jaluk ampura Gusti Allah. Setelah lidahnya bisa mengutarakan seperti itu, makanya kan katanya apa kalau misalnya donga itu lamun bisa nangis ya mengusahakan nangis bukan pura-pura nangis. Mengusahakan untuk sejen pura-pura nangis karo mengusahakan hari pura-pura nangis kue ning TV. Nah, tata sermat itu pura-pura nangis. Kalau mengusahakan nangis ya Allah,
walaupun tidak bisa nangis tapi diusahakan. Hati merasa bersalah, mata pengen nangis cuma belum bisa nangis. Ya sekarang mending berusaha untuk, tapi bukan berarti pura-pura nangis. Wajarnya lamun dong aku kudu nangis, beli kudu nangis. Yang penting nangis atau berusaha untuk, berusahanya bukan pakai motong bawang. Maksudnya berusaha tuh dengan meresapi apa yang kita minta kepada Gusti Allah hingga kita bisa, nggak bisa nangis, nggak nangis juga. An qalbin, nah kalau sudah lidahnya bisa, bahasanya sudah direndahkan dengan bahasa yang membutuhkan kepada Gusti Allah, an qalbin yang kira-kira ucapan munajat, ucapan berbicara kepada Gusti Allah, ucapan meminta kepada Gusti Allah itu datangnya dari hati, angqalbin dari hati, mutahaqqiqin binihayatil ajhi yang merasa hati tersebut benar-benar sungguh-sungguh binihayatil ajzi dengan mentok apa nihayaku popogane apa orang mampu, popogane beli mampu apa ajis bahasa Indonesia ya kan ya orang mampu. Hah? Iya mentok hari beli mampu. Iya hari beli mampu masih durungan mentok ada pate bako ini haya. Nah, berarti popogane pol-polane bini hayatil ajsi dengan popogane puncak-puncaknya ketidakberdayaan atau kelemahan. Wa ghayatil inggisari dan puncaknya atau popogane al-inggisari merasa bersalah atau merasa apa? Rusak. Ari inggisarku rusak atau merasa dosa. Makanya dari Gusti Allah, ana inda mungkasiroti qulubihim. Saya itu berada di dalam hati-hati yang kecewa atau hati-hati yang hancur, yang kira-kira hancur itu. Makanya kajaheran baka kadang-kadang bulan jenengan kabeh lamun pengen dipai enak dihancurakan dikit hati. Kan kira-kira tidak ada yang mampu menolong kecuali Gusti Allah. Kenapa? Karena kitanya tidak terbiasa begitu. Lamun tiap dina wis ngerasa mengkonon, insya Allah kaya-kaya sih beli akeh kang gawe mumet. Cuma karena kitanya tidak terbiasa, maka diajari karo Gusti kira sae kumengkene. Bakal wis rasae lara hati mengkonon, hati wis hancur, hatinya sudah merasa tidak mampu, tidak ada yang bisa menolong kecuali Gusti Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan kembali kepada Gusti Allah dengan hati yang benar-benar kecewa. Tidak ada yang bisa menghilangkan kekecewaan tersebut kecuali Allah Subhanahu. Batur beli nulung, rabi beli mikiri, wong tua empu mendi, hingga akhirnya kembali kepada Allah Subhanahu. Kalau kita bisa setiap hari merasa mengkonon, senajan wong tua anak, senajan rabi nulung, senajan anak nulung, sesungguhnya tidak ada yang mampu menggerakkan mereka untuk menolong kita kecuali Allah. Maka merasakan hati yang benar-benar hancur, Gusti, hati ini benar-benar hancur, benar-benar kecewa, hanya mengharapkan pitulung penghilangkan kecewa kecuali dari Engkau ya Allah. Wa ghayatil ingkisari dengan sungguh-sungguh dan pentokane ingkisar hancur apa rasa kecewa lah. Ya, biar gampang kecewa belah ya. Wa ghayatil ingkisari dan pogane ingkisari hancurnya hati. Allah. Wahdar antada qiyamal lail. Nah, wis setelah dikit. Nah, dari sini berarti apa? Ketika salah satu daripada adabnya murid adalah jangan sampai kita meninggalkan bagiannya daripada tahajud. Kata para ulama, kata Sayyidul Walid Salim, qiyamul lail atau ini yang akan dibahas, qiyamul lail itu ada 3 urutannya. Yang paling bagus, rada sedang, terakhir, kan paling gampang, biar gampang.
Minimalnya sebagai orang yang murid itu jangan sampai meninggalkan bagiannya daripada tahajud atau daripada qiyamul. Minimal-minimalnya yang namanya qiyamul lail itu bagaimana? Kata sebagian ulama ada yang mengatakan minimal-minimal kang bisa pisan untuk qiyamul lail minimalnya adalah 3 atau 4, berarti 4 beres. Pertama adalah yang paling minimal banget sholat subuh berjamaah, sholat isya berjamaah. Minimalnya. Wis beli bisa lah, kita sekike menggawe lamun qiyamul lail tahajud apa eden. Maka minimalnya jangan tinggalkan sholat subuh berjamaah dan sholat isya berjamaah. Karena ada riwayat atau ada kalam para ulama mengatakan man sholal isya fi jamaah itu seperti qiyam nisful lail. Dan orang yang sholat subuh berjamaah sebagaimana dia qiyamul lail semuanya. Maka minimalnya lamun sholat subuh jamaah itu dihitung daripada golongannya orang yang qiyamul senajan beli qiyamul itu paling minimal. Yang kedua, rada mending sedikit, apa? Adanya sebelum adzan subuh dia sudah bangun, minimalnya dia istighfar jaluk ampuran ning Gusti. Minimalnya kakang nomor loro wis Pak, bisa lah wis terbiasa. Sebelum adzan subuh, 2 menit, 3 menit dia sudah bangun dan dia minimalnya ada amaliyah ibadah kepada Allah Subhanahu minimalnya istighfar. Pengen sedekah tangi rogo-rogo sedekah ning sapa. Pengen sholat ya beli cukup. Karena dua. Maka minimalnya ketika itu bangun tidur sebelum adzan subuh lalu dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Gusti Allah, astagfirullah. Ketemu 2 menit lumayan. Anak 30, anak 50, anak lamun 8 sebuah ya bisa 100 lah. Cuma kan bagus kan jari aja buru-buru. Astagfirullah sambil diresapi. Ya matanya kan sambil antep-antep Kak. Justru ketika lagi antep itu paling gampang. Matanya lagi ngantuk-ngantuk. Astagfirullah. Ngantuk maksudnya. Astagfirullah sambil ngerasapi, sambil menghayati istighfar sehingga dan setelah itu dia sholat subuh berjamaah. Itu rada mending teman. Yang ketiga adalah apa? Dia bangun sebelum subuh, lalu dia sholat 2 rakaat, tuli donga ning Gusti. Iku Kang. Yang lebih bagus lagi adalah menghidupkan sepertiga daripada malam. Yang bagus itu sepertiga pira Kang? Sepertiga Kang keloro apa Kang telu ya? Sepertiga yang terakhir ya, sepertiga yang terakhir. Mari pembahasan ulama ruwet yang bab qiyamul lail. Ada yang bilang yang bagus itu malam itu dibagi 4, yang bagus itu tidur di 1/4 yang ketiga. Bangun di 1/4 yang ketiga, tidur lagi boleh, bangun lagi boleh. Anak ngomong dibagi 3, macam-macam lah ulama ya. Karena ulama tugasnya mikirin bagaimana ibadah yang terbaik. Hari kula kan tugasnya ya ngobrol kan, ngaji. Jadi nyampaikan Kang dirungu ya, disampaikan. Ya kan dirungu tadi disampaikan. Hari Kang ulama kan tugasnya memikirkan bagaimana ibadah yang terbaik ketika malam hari. Priben tahajud Kang terbaik. Tugasnya ulama untuk memikirkan dalilnya apa ininya apa. Hari apa perantara kan calo kan hanya menyampaikan saja. Jari para ulama mengenen ya wis kenen. Maka itu ada yang bilang mengatakan bahwasanya malam itu dibagi 4, 1/4 yang ketiga itu yang bagus. Ya kurang lebih antara jam 1 sampai jam 2:30. Jam 1 sampai jam 2:30 bangun sholat ibadah ngaji apa wis lah rasanya. Setelah itu ada yang bilang tidur lagi bagus, ada yang bilang nggak usah tidur lagi nggak apa-apa. Kenapa? Karena kalau tidur lagi itu lebih berat, yang namanya tahajud lebih berat itu seperti itu. Ya, kalau tangi jam 1 sampai jam 1 sampai jam 2 turu tangi maning sedurung bisa beli. Tangi jam 1 wis angel ya. Kenapa? Turu be dulu. Bener-bener tahajud turu be. Turu. Kalau niku lanjutane memang. Itu yang bagus kata para ulama, ada yang bilang begitu. Minimal yang mengkonon sholat subuh berjamaah. Yang kedua rada mending sedikit, bangun sebelum subuh, tulis istighfar, kang kedelu, bangun sebelum subuh, sholat 2 rakaat. Lebih bagus lagi, ya bangunnya rada jauh, sholat terus donga menghidupkan sepertiga daripada malam dengan ibadah. Kononnya itu. Makanya katanya beliau apa? Wahdhar antada qiyamal lail, dan hati-hati, jaga-jaga, hindarilah wahai murid
antada'a ingin ta meninggalkan siapa engkau wahai murid qiyamal laili itu menghidupkan malam qiyama ngadeg al-laili malam. Maksudnya ngadeg itu dengan menghidupkannya dengan beribadah. Qiyamal laili menghidupkan malam dengan beribadah. Falayati maka tidak datang alaika ingatase engkau wahai murid waktu sahari datang waktu sahur, yaitu waktu sahari itu qabailal fajriyah sebelum fajar. Illa wa anta mustaikidun kecuali wa anta hale apa engkau wahai murid mustaikidun iku dalam keadaan bangun zakirun lillahi dalam keadaan zikir kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Maka yang penting ketika datang waktu sahar jangan sampai dalam keadaan kita tidur. Ya kanggo kula jenengan kabeh biar gampang. Minimalnya jangan sampai malam hari itu full semuanya isinya habaan mansur, tidak ada ibadah sama sekali. Kanggo kula jenengan kabeh ya maksudnya kanggo belajaran yang namanya qiyamul lail itu adalah menghidupkan malam hari dengan ibadah. Ibadah yang apa baik? Sedekah boleh, sholat boleh, puasa boleh, ngaji boleh, deres boleh, ya seperti ini rutinan juga boleh. Apapun malam hari itu dihidupkan dengan ibadah. Minimalnya sedikit. Syukur sepertiga daripada malam. Maka ketika malam hari alangkah baiknya jangan sampai malam itu full semuanya itu kosong, tidak ada amaliyah ibadah sama sekali. Kenapa? Kata beliau, malam itu adalah waktu yang pas sebagai hamba untuk kholwah kepada Allah bersama Allah Subhanahu wa taala. Syukur bisa dewekan, lebih baik lagi ketika bisa berjamaah. Kenapa? Ketika berjamaah manfaatnya lebih mutaat daripada ketika dewekan. Yang ngaji diniati qiyamul lail lebih apa? Kita biasanya bakal pengi turu, tapi biasanya alhamdulillah lamun pengi ana rutinan ngaji nyingkian, ngajina ana ratiban apa diniati qiyamul lail. Walaupun dengan ngumpul menggenen tapi ada kajian ilmunya, ada zikirnya, ada doanya, diniati qiyamul lail, maka kita termasuk orang yang walaupun durung bisa kan ngomong arane qiyamul lail ku bengi tangi ngaji Quran, salate 11 rakaat, yaitu bagi yang mampu. Kula jenengan kang masih belajaran kang penting belajar ya mendirikan menghidupkan sebagian daripada malam untuk beribadah. Senajan estetik. Bisa sejam, bisa 2 jam. Baru wis terbiasa, wis sering rutinan gini, modal ini kan wis sering rutinan kabeh. Ya ditambah jam kos. Kita sih wis rutinan bae lah qiyamul lail. Ya ditambah minimal wayai lagi bisa tangi sedurung fajar ya tangi, ketika beli bisa karena begadang dulu karena begadang kata beliau apa la ya'ti alaika waktu sahari illa wa anta mustai, jangan sampai masuk waktu zuhur waktu sebelum fajar kecuali engkau dalam keadaan, maka manfaatkan. Jadi Gusti Allah yastaghfirun wa fil ashari hum yastaghfirun. Minimal ngelakoni ayat pun apa? Ya 3 kali, ya 11 kali. Ketika pengen adzan subuh, sebelum adzan subuh beberapa menit atau setengah jam, yang penting kita beristighfar kepada Gusti. Yes, begadang nih apa ngobrol yang ngomong kami ngaji baca nami maya jangan adu domba kami. Minimalnya ngelakoni pun ya 3 kali cukup. Syukur 100 kali. Yo ngambil ngobrol 3 kali. Astagfirullah Kang. Karena habis itu astagfirullah Kang. Dilihat ini astagfirullah. Tapi diniati istighfar ketika waktu. Syukur bisa dalam keadaan suci, sholat dikit 2 rakaat bisa ya. Ya, itu kurang lebih yang beliau katakan adalah yang penting apa berarti? Pertama, sebagai murid alangkah baiknya kita mempunyai sebuah wirid. Yang kedua, contoh daripada wirid tersebut yang pertama adalah membaca Al-Qur'an, yang kedua tahajud. Nah, tahajud itu ya setidaknya minggu seminggu. Misalnya kan kita ya beli kuat aja minggu seminggu sekali, minggu sebulan sekali, kang penting ngelakoni tahajud. Misalnya dilakoni sebisa, kan bisa ya bakal Ramadan, ya wis Ramadan. Kan penting dilakoni. Aja keder kan. Kadaran gula-gula. Ya kan belajar, arane belajar itu tak kasih. Jangan maksain, jangan sampai karena sebab ya maksudnya jangan sampai karena kita mendahulukan tahajud kita lalai di dalam hal yang wajib. Tahajud deki yang sholat subuh beli
Aja sampai karena saking pengennya tahajud, terus tahajud lempo turu salat subuh jam itu. Mending salat subuh bener tapi berjamaah dibanding tahajud. Jangan sampai kata jangan sampai mendahulukan tahajud daripada sesuatu yang atau tahajud tahajudnya kian begitu menggawe orang kian akhirnya nafkah keluarga itu lebih buruk lagi. Maka jangan sampai istilahnya ngelakoni sunnah bagus, ngelakoni perkara sunnah itu bagus, tapi jangan sampai hingga melanggar atau meninggalkan kewajiban. Itu mengolah. Ya sekali-kali lah tahajud. Maka sekali, enggak sesuai gak terbiasa. Tapi kalau menurut terbiasa ya kayak makanya sekali-sekali dikit, seminggu sekali, sebulan sekali. sekali. Yang orang kita biasanya begadang, ya begitu. Bagi yang begadang, maka jangan sampai ya. Sekarang kan begadang, ayo begadang kan. Sekarang seringnya bagi yang begadang, maka jangan sampai malam hari itu tidak ada waktu yang dimana diisi oleh ibadah, diisi oleh amal baik kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wiridan boleh, sholat boleh, apa maning ini. Sedekah boleh, ngaji ya boleh, terus boleh. Ya. Ngaji ku beli kudu nganggo kene ya. Misalnya lagi ngobrol karo Kang Amin, ngebahas tentang ilmu fikih misalnya, diniati ngaji seperti apa cukup. Beli kudu resmi kayak mengkenen nganggaran ngaji. Nah, penting misalnya ngebahas sih lagi, wah bikin lah karutinan ki ngobrol karo anak Kang Amin misalnya ngebahas fikih apa setengah jam Kang. Niat hitung-hitung qiyamul lail wis beli Pak. Diniati qiyam setengah jam terus kuwi ngobrol saja nih mana bisnis man. Diniati ngaji kuwi diniati ibadah. Terus bakal wis teka parak-parak subuh tembe astagfirullah. Ya karena apa? Ya karena dua waktu itu waktu laporannya malaikat kepada Gusti Allah. Karena malaikat itu ada harian, ada mingguan, ada tahunan nisfu mingguan hari Senin sama hari Senin karo Kamis. Makanya Kanjeng Nabi puasa Senin karo Kamis. Supaya apa? Supaya ketika laporan ning Gusti Allah, posisinya Kanjeng Nabi sedang berpuasa. Kanggo harian nih apa? Ya ta'aqabu nabiukum malaikatun bilal wa malaikatun binar. Waktu maghrib ketika pengen maghrib gantian sip awan karo sip bengi. Ya kasar ngomong ngono sip awan laporai Gusti Allah ki dinakian nah male apang menganen bedos. Salat subuh telat ya ngomong mayawan dan yang lainnya. Ketika pagi pun sama, ketika ganti dari waktu subuh ke ketika itu makanya minimal waya yang lagi malaikat laporan ku lagi aku saja mani laporan Gusti mau kita tinggal tapi lu masih mengkonon aja sampai mengkonon yang penting minimal kan lagi wah itu lapor alhamdulillah Gusti napa waya lagi tinggal lagi dong Gusti lagi apa lagi sedekah lagi apa lagi istighfar minimalnya ketika lagi laporan tapi sederung-sederung kan anak tapi sederung-sederungnya lu ya rada meledos minimal waya lagi laporan lu ditinggal lalu terus ketika malaikat datang yang lain waduh masya Allah tetap lagi wirid ya catat maning bagus ketika laporan mari minimalnya itu tuh kita dalam keadaan Pak sebagaimana Kanjeng Nabi menjaga hari Senin dan hari Kamis menjaga nisfu Sya'ban ya minimalnya kita belajar dari situ ketika waktu-waktu tersebut kita jaga dengan ibadah. Beli kudu puasa, apa yang kita bisa? Ya yang paling gampang ya zikir, mau istighfar, mau la ilaha illallah, yang paling gampang. Yang merada angel apa? Ya sholat, ya apa kan? Antep-antep kan mengkonon. Sholat sambil khusyuk, bukan kanggo soleh-soleh. Nah, kalau yang gampang baik istighfar, baqiyatus sholehat, sholawat, itu apa baik kan gampang. Supaya ketika malaikat itu melaporkan kita dalam keadaan baik. Karena kalau minimalnya lagi laporannya baik, insya Allah diawali dengan baik, ditutup dengan baik, maka insya Allah tengah-tengahnya juga akan dianggap baik. Masa awite bagus, ujungnya bagus, tengah-tengahnya masih dihitung. Hari Gusti Allah pun maha pengasih lah, maha penyayang. Awalnya bagus, akhirnya bagus, masa tengah-tengahnya masih dihitung, bagus KBP lah. Kenapa awalnya bagus, akhirnya maka tengah-tengahnya insya Allah digolong sedonga diawali dengan diterima karo Gusti diakhiri dengan diterima karo Gusti masa kang ning tengah-tengah yang diterima jaluk apa duit secilik cari Gusti Allah kan aja maning duit kan pabrik bisa dipakai karo Gusti maka itulah hikmahnya kita menjadi umat Kanjeng Nabi enaknya mengono kang gampang baik belajar dari yang gampang karena ketika dilanggengi, dijadikan wirid, diniati untuk istiqomah, niscaya akan menarik kebaikan-kebaikan yang
yang lain. Makanya kata Imam Hasan Basri kan, wingi ternyata kita mau salah maca ya. Jadi mau kekuatan kita masih bab wudu mau. Dari Imam Hasan Basri apa? Al hasanah ba'dal hasanah itu sawabul hasanah. Misalnya lagi, wong ngaji, terus ngaji jadi semangat. Ketika semangat jadi ngelakoni ibadah. Wong sholat tadinya dia hanya qobliyah ba'diyah, ngelakoni sunnah. Atau melakukan kewajiban aja, pernah ngelakoni sunnah. Setelah ngelakoni wajib, akhirnya dia jadi pengen ngelakoni sunnah. Akhirnya ngelakoni sunnah. Hasanah ba'dal hasanah. Ya kan? Ngelakoni bagus, tulis karena dia ngelakoni bagus, terikat dan tertarik dengan kebagusan yang lain. Akhirnya semangat ibadah yang lain. Itu adalah salah satu daripada sawabul hasanah, daripada balasan Gusti Allah kepada sebuah ibadah. Ketika kita ngelakoni kebaikan, kalau sholat subuh berjamaah sekali, maka akan dikasih kebaikan lagi setelah. Gara-gara sholat subuh berjamaah, balik, iya ya, kita lagi akan duit sodakoah. Maka sodakoh tersebut adalah sebagian dari sawab, dari balasan Gusti Allah kepada sholat subuhnya kita berjamaah. Tapi lamun wae salat subuh bedos. Beli kieu wis beli salat subuhan maning misalnya. Beli kieu salat subuh. Itu namanya sayyi'ah, keburukan. Akhirnya gara-gara ngonon, waduh kita durung oli sarapan. Ya wis lah. Dan tuku tempe jukut telu ngaku siji. Kenapa? Gara-gara kita ngelakoni sebuah keburukan, akhirnya dikasih keburukan yang lain oleh Gusti. Itu menjadi ukubah, sebuah siksaan, sebuah balasan dari Gusti Allah yang buruk karena sebab kita ngelakoni keburukan. Maka syukur namun ngawe kebagusan, insya Allah Gusti Allah akan memberi kebagusan yang akan datang. Makanya senajan sekali, makanya kenapa sih kata dulu sering ngomong, lamun bisa lamun ngerti sunnah, ngerti ibadah, dikasih mau ingin dibayar na pengajian, ngelakoni bagus, sekali be dilakoni, minimal sekali itu kita. Karena barangkali dari hasanah tersebut, dari kebaikan tersebut, Allah kasih hasanah, ibadah-ibadah baik yang lain. Kamu mau beli kiyang dari kiyang, kamu mau, walaupun yang itunya nanti ditinggal, beli kiyang ngelakoni maning, tapi yang lain akan datang. Karena apa? Karena setiap satu hasanah, Gusti Allah akan memberi hasanah yang lain. Maka semoga baik, mugia manfaatnya kanggo kula dengan kabeh, amin Allahumma. Maka untuk ditutup oleh doa, kalau kang balik sepuh ya. Monggo Kang. Monggo kula Kang terakhiran Kang. Monggo. Monggo. Amin 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 amin. Amin. Mau kan wis dibuka, ditutup. Kang. Ayo Kang, amin. 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 Kang amin. Monggo sih Kang. Ayo, amin 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 amin. Coba engko ditambahi dibumbui karo kula. Jeneng ayo Kang. Amin amin amin. Amin amin amin. Amin. Rabbana fa'ana bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma ahlil budri unsa wa zakar rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karrama warzuqil kulla halalan daima wa akhillat ya ulama nahwa bil khairi wa nakwa kulla syarr Rabbana aslih lana kulla syuhun wa akhira birridha minka layun waqdi anna rabbana kullad duyun qabla an ta'tiyana rusulul munun waghfir wastur anta akram man satar wa salatullahi ta'ushal mustafa man ilal haqi da'ana wal wafa bi kitabil fi lin nasi shifa wa ala alil kirami syura surafa wa ala sahbil masabihil waram Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallinna waliyan siwak wa la tajalna mimman khalafa amraka wa asyak hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal mawla ni'mal nasir rabbi fil lana wa liwalidina warhamhuma rabbuna shighara rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar adana wa iyyakum bisirri wa surar al-fatihah. Iya,